Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Danang Kuswanto di acara podcast obrolan santai. Oke, kali ini kita ada kedatangan tamu nih dari Sidikalang ya pastinya. Karena kita di sini ingin mengungkap bakat-bakat yang ada di Kabupaten Deri. Nah, kebetulan ibu ini adalah seorang penulis di Kabupaten Deri. Kira-kira ada yang tahu namanya siapa? Nah, lihat di bawah ya. Oke, selamat datang Ibu. Selamat datang. Makasih. Suaranya kurang kuat, Bu. Makasih Dik Danang. Iya. Senang sekali sih ya bisa diundang di acara podcastnya Dik Danang. Ini luar biasa nih, terobosan yang luar biasa. Mantap. Oke, siap. Kira-kira Ibu boleh diperkenalkan dulu nih. Oke. Nama saya Rahmayanti Caniago. Tinggalnya di Sidiangkat, Kota Padang, lingkungan 2 Sidiangkat. Profesi ibu rumah tangga, pegiat literasi, UMKM, petani juga, dan segala sesuatu yang halal lah, yang bisa menaikkan taraf hidup. Oke, banyak ya profesinya banyak, bukan cuma penulis tapi rupanya ada megang UMKM juga dan petani juga ya, Bu. Ya, petani. Oke. Nih, di sini saya mau mau bertanya nih tentang masalah buku nih ya. Saya kan kurang paham nih masalah-masalah gini. Ibu ini kan seorang ibu rumah tangga juga. Iya. Udah itu, dan ibu ini sebenarnya lahir di sini atau pendatang nih, Bu? Lahir di kota Sidikalang ini. Lahir di kota Sidikalang, besar di kota Sidikalang. Iya, besar di kota Sidikalang. Sempat juga merantau sih, ke Simalungun sekitar 10 tahun. Berarti dari buku-buku yang udah terbit nih ya, Bu. Sepertinya ibu ini cinta kali nih sama Sidikalang, sama Pak, sama Deri gitu ya kan. Iya. Kenapa aku bilang gitu? Karena dari nama ibu aja gak ada tuh ibaratnya berhubungan dengan Pak gitu kan. Caniago loh gitu. Iya memang. Kok bisa ya gitu? Bisa diceritain, Bu? Gini, kita lahir dan besar di Sidikalang. Jadi semenjak kita tahu, kita bisa memahami, kita itu yang kita lihat itu budayanya orang Pak. Iya. Yang kita ikutin itu budayanya orang Pak. Kemudian yang kita lihat sehari-harinya juga keseharian orang Pak. Keseharian orang Pak juga. Timbul juga rasa cinta, dan dari awal pun kakek itu adalah seorang kakek saya itu Sultan Guru Gindo. Dia adalah orang Minang yang pertama kali mengislamkan beberapa pertaki di Sidikalang, di Kabupaten Deri lah. Oh, khususnya. Di Kabupaten Deri? Iya. Oh, sampai segitunya. Oke, nah di sini kan ada buku nih. Iya. Ini bukunya. Ini ya bukunya. Ini udah terbit nggak, Bu? Udah. Kalau ini adalah majalah dari Balai Bahasa ya. Ini majalah per 4 bulan. Jadi Balai Bahasa itu mengeluarkan majalah khusus sastra ya. Majalah sastra ini per 4 bulan. Jadi ada dia di 3 bulan, di 3 episode deh kita bilangnya. Di 3 episode dia itu Balai Bahasa menggandeng saya untuk menyumbangkan karya tulis di dalam majalah ini. Di dalam majalah ini. Berarti ini di satu majalah ini bukan hanya ibu aja penulisnya? Bukan. Ada dari yang lain gitu ya, Bu? Iya, tapi salah satunya ibu ya? Kita ada di sini orang-orang yang bergiat di sastra. Jadi Balai Bahasa Sumatera Utara itu mengapresiasi talenta kami dengan menerbitkan majalah sastra. Dengan majalah sastra yang bertajuk Lintas Sempadan. Ada juga satu lagi, dia majalah Rubana, itu memang khusus dia ke sastra daerah, tapi belum terbit. Insya Allah terbit bulan Desember. Bulan Desember. Ini udah Desember. Iya, Insya Allah sebelum akhir Desember. Karena sebelum kan akhir Desember. dia dibuat kan sampai Juli. Ini kan seperti ini kan edisi ke-10 Juli 2022. Oh, iya. Nanti itu edisi Desember
Jadi kita nggak tahu tanggal berapa dia diterbitkan gitu. Oh iya iya, benar. Terus yang ini Bu, yang satu lagi nih Bu. Nah, ini semuanya siapa yang buat? Ini Ini, gabung juga sama seperti ini atau ini dia buku. Ini sebenarnya buku Merkamenjen ini. Ini ketika itu saya ikut lomba sayembara. Sayembara menulis cerita anak tahun 2020. tahun 2020? Iya, dan ini adalah pemenangnya. Pemenang dengan ketika itu ada sayembara Balai Bahasa itu cuman memilih 5 karya terbaik. Oh, Dan mereka menganggap ini layak, tapi kayak kemarin ketika kami sharing dengan Balai Bahasa, ini terlampau berat untuk anak SD. ya, karena tebel ya. Bukan, karena Oh, bahasanya. Iya, jadi Oke. yang kategori yang mereka minta ketika itu mudah dipahami oleh usia kelas SD sampai kelas 4 SD. Oh. Nah, itu. Jadi buku ini dia udah lebih ke usia SMP. Oh, Tapi kemudian mereka berat sekali melepas karena dari setiap acara yang dibuat Balai Bahasa, iya. baru inilah Dairi itu menelurkan karya. Oh, iya. Ini ya. Ya, tapi kemudian kami ada rapat kembali. Ini udah ada jadi 3 bahasa, Iya. bahasa Pak dan bahasa Inggris. Bahasa Pak Dan bahasa bahasa Inggris, Bahasa dua Indonesia. bahasa. Oh, sama bahasa Indonesia. Ah. Jadi dia ada 3 versi dia. Berarti ini semua Ibu penulisnya. Iya. Tapi dibantu oleh ini kemarin dibantu Ada tim-timnya. iya. Tim ini penulis teks berbahasa Inggris Pak Yol Peri dan Kurniawan. Oh iya. Nah, kalau untuk bahasa Pak, Untuk bahasa papanya siapa? Ibu Indriani, Orang daerah juga. orang Balai Bahasa. Orang Bali bahasa. Iya, tapi kami berkolaborasi. Oh iya iya. Nah, gitu. Tapi kalau untuk teks sumber cerita awalnya itu saya yang mengerjakan. Ini dia. Ada 3 episode. Oh iya. Ah, Oh, berarti yang ini episode Nah. Merkemenjen. Yang Yang kedua? Iya. Nah, ini yang pertama. Merkotas ini dia ini menceritakan menceritakan ke tradisi orang Pak. Kalau kita orang Jawa kayak apa itu ya? Sebelum kita melakukan sesuatu itu apa itu namanya yang buat bubur merah putih? Seperti itu. Apa ya namanya ya? Biasa itu kalau ada acara-acara apa ya? Syukuran ya. Iya. Biasanya kalau mau nikah kayak atau bubur ada putih tapi di atasnya kayak kuning gitu kan? Iya. Oh. Nah, jadi kalau orang Pak juga sebenarnya punya tradisi seperti itu. Ketika anaknya mau berangkat merantau, Iya. mau ujian, atau mau pergi, ini orang Pak ini kan, ini konteksnya kita berbicara tentang Merkemenjen. Merkemenjen ini kan mengambil getah kemenyan ke hutan. Jadi ketika mereka sebelum berangkat itu mereka sudah buat satu acara semacam permohonan kepada Tuhan dan persembahan kepada iya. bumi, yaitulah dia Merkotas. Oh, oke. Jadi rintangan Ibu nih membuat buku ini apa aja sih rintangannya? Rintangan yang paling utama itu yang sangat-sangat urgen ya. Iya. Ketika kita sudah menelurkan satu karya, tapi pemilik budayanya sendiri ini tidak kurang mengapresiasi gitu. Loh. Iya, Bu. Kurang mengapresiasi. Saya bisa katakan seperti itu karena gini. Ini sudah jadi satu buku. Iya. Tapi untuk mengenalkan ini kepada publik kita orang Pak ini sangat susah. Jadi ini buku lebih dikenal dia ketika saya berbincang tentang ini di Balai Bahasa. Dan pada saat itu notabene yang hadir itu dari Labuhan Batu, dari Langkat, dari apa? Yang paling banyak dari Labuhan Batu. Tapi mereka apresiasi. Oh iya iya. Nah, mereka sangat apresiasi dengan buku ini. Nah, ini beberapa kali saya ajukan juga dia seperti itu. Kita masih terbentuk mindsetnya, kita tidak ada dana, seperti banyaklah seperti itu. Tapi yang saya pikirkan, sebenarnya itu dana itu sepersekian. Ketika kemauan kita ada untuk menggaungkan budaya kita,
itu dana itu hal yang kecil. Oh. Yang penting kita sekarang kebersamaannya Kebersamaan, aja. Iya. Sama seperti kemarin ketika saya dipercaya untuk pemandu dan pemateri untuk mahasiswa dari 27 provinsi nih. Mereka untuk mencari referensi tentang budaya Pak ini sangat sulit lah, Sangat sedikit. sulit. Oh iya. Sedikit. Ketika kita share di Google juga itu sangat sedikit. Jadi yang dalam pikiran saya, ini kita kemana nih? Kita tinggal di Dairi, tapi kita kemana gitu? Oh iya. Kita di mana ini? Seperti itu. Jadi saya ikut di UMKM juga, saya selalu gaungkan literasi. Sampai kemudian Bapak dari Disperindak.com alhamdulillah memfasilitasi ikut kemarin buka pojok literasi ketika kita ada acara ya, Pesta Juah-Juah. Iya, Pesta Juah-Juah. Alhamdulillah dokumentasi saya ketika ikut acara tersebut jadi pemenang di tingkat provinsi. Oh iya. Jadi seperti itu tadi, ketika kita niat baik, insya Allah Allah akan bukakan jalan. Saya digandeng kembali oleh Pak Michael Rudi untuk membuat peta literasi kopi. Loh, peta literasi kopi. Berarti ini mengenai kopi yang ada di Sidikalang gitu lah. Untuk khususnya memang kopi di Sidikalang, tapi saya pengen lebih luas lagi petanya, sampai kopi dari dari daerah timur. Kemarin sudah berbincang dengan anak mahasiswa, katanya kopi mereka itu disiram pakai air kelapa. Itu air kelapa dia penyeduhnya. Air kelapa, tapi dimasak dia air kelapanya. Iya, dimasak. Dimasak air kelapanya. Berarti pengganti air mineral, air putih itu lah ya. Iya. Jadi ada beberapa macam. Jadi kan kita ini kan kota kopi ya. Iya. Kenapa kita nggak buat peta literasi kopi kita sendiri? Kita eksotik loh. Budaya kita luar biasa. Kita Indonesia kecil kalau menurut saya ya, menurut saya penulis. Iya. Dairi ini Indonesia kecil. Kita semua suku ada di sini. Iya benar. Semua suku. Bahkan ibu sendiri yang yang bukan suku Papa aja mencintai ya. Iya, sangat mencintai. Sangat mencintai budaya Papa. Karena memang budaya Papa ini menurut ibu sendiri ya, itu hal yang sangat luar biasa. Iya, benar. Sangat luar biasa. Tanggapan keluarga nih, mungkin saudara, kamu kan orang ini, orang Padang, ngapain buat kayak gitu kan? Ya. Tentang budaya Papa, apa kamu mengerti kan? Mungkin ada bahasa-bahasa seperti itu gitu kan? Ya. Alhamdulillah, kalau di keluarga mendukung penuh. Alhamdulillah. Dan hanya pasti segala sesuatu itu ada rintangan ya. Iya pasti. Yang lebih apa ini ya? Sandungan terbesar itu malah dari lingkungan kita. Jadi kita belum bisa menyikapinya banyak. Saya maaf tidak ke semua, tapi ada beberapa pihak yang menyikapinya seperti ini ya. Apa sih kapasitasnya? Iya benar. Bukan pendidik, bukan budayawan, tapi kemudian berbicara soal budaya Papa. Iya. Nah, ada seperti itu, tapi kembali lagi kita tidak akan besar ketika kita tidak diuji. Iya benar. Kita tidak akan besar ketika kita tidak bisa melewati satu rintangan. Nah seperti itu. Jadi tetap walaupun kemudian ada hujatan kiri kanan, tapi buat saya must go on gitu. Kita harus loh, gua harus bisa gitu. Jadi alhamdulillah kemudian kemarin tahun 2022 ini ya, 2022 di bulan Maret, naskah ibu juga terpilih untuk 30 karya terbaik lomba menulis cerpen dengan tema mitos di seputar Danau Toba. Itu ada 8 kabupaten. Alhamdulillah kami dari Dairi ada 3 yang berangkat ya. Dari Dairi ada 3 yang 3 berangkat. orang. Siapa aja Bu? Boleh disebutin? Ahmad Ujung. Ada 4. Ahmad Ujung. Iya. Ahmad Ujung ini dari Sapo Pustaka. Iya. Ibu sendiri dari Pojok Literasi Kuta Padang. Iya. Putri Tanjung dari Dairi Membaca. Putri Tanjung. Oh iya, Dairi Membaca. Silvana Simanjuntak juga dari Dairi Membaca. Oke.
Ya. Kemudian setelah beberapa kali penyaringan terpilih 15 karya terbaik 15 dari karya 30 dikempeskan lagi jadi 15. 15. Yang dari Dairi cuman maju 3 orang. Siapa aja, Bu? 1 orang gugur. Yang masuk dia Ahmad Ujung. Ahmad Ujung masuk. Ya, Ibu sendiri. Ibu. Dan Ya. kemudian Dek Putri kalau nggak salah. Putri. Oh. Nah, kalau nggak salah Dek Putri. Itu masuk 15. Iya, 15. Insya Allah nanti rencananya dari Kemenparekraf sih katanya itu pengen difilmkan kalau dana mencukupi. Mau Kita mohon dipilih doa aja. kalau soal mendifilmkan nanti kira-kira melibatkan siapa nih? Atau mereka yang nentuin atau melibatkan anak lokal nih? Biasanya sih anak lokal. Iya, karena kan setahu pun anak lokal pun banyak nih. Iya. Udah ada juga yang bikin filmnya ya kan. Iya. Gitu. Jadi ya harapanku nanti dilibatkan lah orang-orang lokal. Nah, Ya, pengen seperti itu sih. dan jangan dari luar terus gitu kan. Terus ini, nah balik lagi ke buku ini nih. Di sini kan judulnya apa ini ya tadi ya? Putri Bentar Daro. Ah. Legenda Elu Beru. Eluh Beru Elu, Tinambunan. oh ya Elu Beru. Nah ini menceritakan gimana nih? Bisa diceritakan, Bu? Ini Putri Bentar Daro. Kalau kita pergi ke Deleng Simpon, ini yang biasa traveling ini pasti tahu nih Deleng Simpon. Deleng Simpon. Deleng Simpon, Pak Barat. Pak Barat. Oh. Oke. Ntar lagi lah Ibu ceritain, kita jeda dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Terima kasih masih bersama kami. Tadi di mana sampai mana tadi Bu? Biar kita lanjut. Sampai kita tadi cerita tentang ini tulisan Ibu yang rilis pada majalah Lintes Sempadan edisi Juli ya. Edisi di bulan 7 ya. Nah, ini dia Putri Bentar Daro. Legenda Eluh Beru Tinambunan. Eluh. Nah, aku mau nanya, ini daerah mana? Aku belum pernah. Nah, ini di Ulu Merah, Deleng Simpon. Itu sekarang kan lagi booming tuh. Anak-anak traveling ini kan lagi heboh nih. Arahnya dari mana Deleng Simpon? Pak Barat. Ini udah masuk Pak Barat ini? Iya, kota Pak Barat ke arah Humbang Hasundutan, ke arah Parlilitan. Iya. Jadi ini di lereng Gunung Deleng Simpon itu ada mata air. Dan menurut legendanya itu adalah air mata Beru Tinambunan Bentar Daro. Nah, seperti itu. Jadi Putri Bentar Daro ini menceritakan tentang pada zaman dahulu di budaya Papa itu masih ada tradisi merlanja. Merlanja ini seperti ini. Kalau seorang penguasa suka kepada anak perempuan seseorang, anak perempuan mereka bisa menculik, tapi dengan kesepakatan ya, dengan ada tanda kutipnya itu dengan kesepakatan pada orang tua si perempuan, dia bisa diculik. Dilanja namanya. Lanja ini tempat tidur anak perempuan itu dibuka kakinya dijadikan pandu. Seperti itu. Jadi dalam cerita Bentar Daro ini sebenarnya saya mau mengangkat nilai kearifan lokalnya, kearifan lokal tradisi merlanja zaman dahulu. Oh iya. Nah, kalau untuk legenda ada beberapa versi sih. Itu udah pernah diceritakan dalam mungkin pentas drama atau apa? Belum? Sudah. Sepertinya sudah pernah sih ya di Taman Mini, tapi berbeda versi dia. Karena kan orang Papa ini kan berutu aja, ada berutu Ulu Merah, berutu iya. Ya, ada beberapa suak lah, kita ada beberapa puak lah, ada beberapa daerah kekuasaan lah gitu kan. Jadi mereka punya tetap dia dengan Putri Eluh Beru Tinambunan, tapi ada beberapa cerita yang berbeda gitu. Ada cerita berbeda. Kalau untuk ini kemarin narasumbernya dia lebih ke
mengangkat narasumbernya itu lebih mengangkat ke daerah Humbang, karena Humbang itu juga kan wilayah Pak sebenarnya, Oh, Humbang iya. Hasundutan. Jadi narasumbernya dari sana mungkin lebih kental. Iya. Nuansa legendanya menurut mereka lebih kental. Lebih gitu. kental gitu ya. Iya. Oh iya. Nah, di sini, ini juga di tulisan ini Ibu juga mengangkat penjelasan situs legenda. Jadi setiap Ibu menuliskan satu legenda, Iya. itu selalu ada penjelasan tentang situs legendanya. Dia terletak di mana, Oh. eksotisnya di mana. Iya. Jadi memang ketika menulis Ibu turun tersendiri. Oh, turun. Iya, melihat lokasinya langsung, Oh. berinteraksi, melihat alamnya. Jadi kita bisa menceritakan, kita nggak berdasarkan kata si ini, kata si ini, Oh, nggak iya, seperti benar. itu. Jadi di sini ketika itu tahun 2021 ya, tahun 2021 kami memang ngecamp satu Iya. hari, satu malam di sana. Berapa orang? Oh, adik-adik juga anak-anak remaja Masjid Iya. Kota Padang, kami rame-rame ke sana Iya. ya. Ada yang perempuan cuman Ibu. Iya. Jadi memang kita lihat eksotisnya gitu. Iya. Ada nilai jual ketika kita menuliskan legenda, kita kemudian mengenalkannya ke dunia yang lebih luas. Kita sudah menjual gitu. Ada nilai jualnya. Di sini juga ada disinggung ini. Di mana, Bu? Burung apa ini? Burung lempistik. Nah ini, merbanto ya. Nah ini. Iya. Nah, di sana masih ada satu tradisi ya. Dan setiap tahun mudah-mudahan itu masih berjalan ya sampai Iya. kapanpun. Jadi kita punya suatu hal tentang budaya yang bisa kita tinggalkan ke anak cucu kita, itu tentang merbanto. Apa? Merbanto. Merbantu itu. Sebenarnya dia ini sih semacam berburu burung ya, tapi dijaring. Oh, dijaring. Pasang jaring. Pasang jari. Pasang jaring kiri kanan. Kayak Ya. model dijebak gitu lah ya. Nanti burungnya terbang melewati jaring itu sangkut gitu. Oh. Tapi burungnya itu burung migran, burung lempistik. Kalau bahasa ilmiahnya sih Ibu nggak tahu ini burung apa ya, tapi kalau orang Pak bilang itu burung lempistik, burung iya. pamal. Nah, ketika Ibu ini lebih mendalami lagi tentang burung lempistik, Ibu punya dapat satu ini lagi loh, satu legenda lagi tentang burung lempistik. Dan mudah-mudahan dia terbit juga nanti di Desember. Iya. Legendanya. Jadi ketika kita menguak satu tradisi, menguak satu legenda, itu bisa panjang gitu loh, nggak putus. Kan ada satu legenda terjadinya Danau Toba kan putus sampai di situ doang. Jadi Iya. Danau Toba putus. Nah ini ternyata nggak beruntut. Itulah indahnya budaya Pak. Oh. Ketika kita berbicara tentang satu tradisi, umpamanya ada orang Pak ya. Danang kan istrinya kan orang Pak juga Orang ya. Pak, burung Padang. Kemarin pas mengandung si kecil, ada nggak dikasih keluarga perempuan makan ikan mas? Ada. Itu runtut sebenarnya. Iya. Habis itu ada mengkelimbisi. Mengklimbisin ada. Ada mengenakan balbal. Itu panjang sebenarnya. Panjang, iya benar. Seperti itulah dia. Jadi luar biasa. Makanya Ibu sebegitu cintanya dengan budaya Pak. Karena memang itu satu budaya yang tersusun rapi sebenarnya sampai kita meninggal, sampai kemudian keturunan kita itu menyelesaikan hutang-hutang adat kita kepada saudara-saudara kita, seperti itu. Jadi Ibu rasa pun di budaya mana-mana pun ada seperti itu. Cuman ketika Ibu terjun dengan budaya Pak ini, ada satu hal yang sangat luar biasa, seperti itu tadi, hal yang tertata rapi, tersistematis dia. Jadi nggak ada yang nggak lari gini loh. Hamil, punya anak, sampai dia meninggal itu ada urutannya. Iya benar. Memang kadang aku lah ya, yang punya istri orang Pak ya kan. Memang pas pertama kali aku terjun gabung nih di keluarga ini, memang kok banyak kali lah acara. Misalnya kita lagi sakit nih,
lagi sakit, nanti mereka jenguk, mereka buat acara kayak doa gitu kan. iya. Itu tadi kayak ikan mas tadi. Baru kadang nanti masak apa makanan khas peleng. Nah itu kalau mau merantau itu dibuatkan peleng. Kalau kita mau usaha juga Dibuatkan gitu. peleng. Iya. Makanya aku, kok gini ya, Pak ya gitu. Bahkan kayak kami kemarin itu pas baru nikah tuh, aku kaget sih sebenarnya. Selang berapa hari tuh, aku nggak tahu namanya apa, lupa aku. Setelah nikah itu, tiba-tiba mertua pihak keluarga perempuan, istri. iya pagi-pagi datang udah bawa makanan gitu loh, bawa ikan mas, suruh ngasih makan lah gitu intinya kan. Cuman kalau di bahasa papanya apa gitu aku kurang paham. Cuman kaget lah kan, baru bangun tidur udah kedatangan tamu keluarga, ngasih makan. Ya. Dan memang itu mengejutkan, dalam itu nilai filosofinya yang Papa ini. Makanya Papa itu setiap buat acara itu ketika pagi. Iya. Pagi. Kalau bisa matahari itu belum naik sepenggalah gitu. Jadi pagi kita beraktivitas. Segala sesuatu itu kita mulai pagi. Itu dia. Makanya perkekematan mereka selalu buat acara itu seperti itu. Mau berembuk pun seperti itu. Jadi nilai filosofinya itu kita mulai sesuatu itu pagi-pagi gitu. Pagi-pagi. Oh iya benar. Ketika matahari mau naik. Jadi nanti rezeki kita insya Allah juga naik. Itu dia. Makanya setiap ada kegiatan pasti ada doanya. Iya, ada doanya. Ada kegiatannya. Makanya aku begini ya, orang Pak ya gitu. Karena aku pun harus kepelajari juga kan. Cuma satu lah yang kekuranganku. Belum pandai bahasa Papa. Belum pandai bahasa Papa. Nanti lama-lama. Padahal dari lahir udah di sini. SD juga pernah belajar Papa. Cuman masuk SMP udah lupa gitu kan. Mungkin ya faktor apa juga, bisa jadi faktor lingkungan kan gitu. Iya, karena memang khususnya dairi ini kita sudah nggak seperti Pak lagi sebenarnya. Kita sudah multi etnik dan di mana-mana kita sudah pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya benar. Iya. Jadi agak-agak hilang, walaupun sebenarnya tidak hilang ya. Makanya aku pun makanya kan banyak orang kan, kayak mana ya kau istrimu orang Papa, kok nggak bisa bahasa Papa katanya. Aduh selesai nih. Tapi itulah budaya Papa ini memang luar biasa. Dan aku banyak belajar juga dari dari budaya Papa ini. Iya. Dari keluarga-keluarga. Karena mereka sangat menghargai kita. Iya, gitu. sangat menghargai. Welcome. Sikap gitu. orang Papa ini memang sangat welcome ya. Iya. Sangat welcome. Jadi mereka kadang cenderung mengalah. Iya, makanya dari dulu prinsipku kan, kalau bisa aku ini waktu masih lajang ya, kalau bisa aku ini harus dapat istri yang punya marga, baik dia orang Papa atau orang Batak gitu kan, yang penting ada marganya gitu kan. Ya itulah, alhamdulillah dapat rezeki juga kan, dapat Papa juga gitu. Karena Papa sama Batak ini aku tengok sama gitu loh, sifat kekeluargaannya. Sama-sama. Itu dia. Ketika mereka sudah merangkul kita untuk jadi bagian dari mereka akan selalu menjadi teman kita, mengawasi kita, mensupport apa yang kita kerjakan. Iya benar, itu dia. Baiklah Bu, apalagi nih mau kita bahas harapan kedepannya nih untuk Dairi, terus untuk apa? Bakat Ibu ini nanti kedepannya harapannya apa, untuk Dairi apa? Kalau untuk Dairi sih harapan Ibu ini ya, Ibu pengen menghidupkan Dairi lagi melalui literasi. Ya. Ibu sekarang lagi membangun membangun komunitas ya. Iya. Ada beberapa komunitas Ibu di luaran seperti Dewan Sastra juga, Kompasiana juga. Ibu selalu bicarakan literasi Dairi. Malah untuk balai bahasa pun Ibu tetap mengedepankan literasi Dairi. Itu untuk dairinya ya. Nah, kalau untuk masyarakatnya ya, kalau menurut Ibu ya, kalau yang sudah tua, istilahnya kayak seusia Ibu sekarang atau yang sudah 30-an, 20 ke atas itu,
mereka sudah punya Iya. tujuan hidup masing-masing nih, dan sudah bekerja untuk literasi. Kayaknya itu sudah hal yang di luar jangkauan untuk yang mereka kerjakan lagi. Paling untuk generasi lah. Ibu sekarang lebih giat membentuk komunitas-komunitas literasi, penulis-penulis untuk Sidikalang gitu, khususnya Dairi lah. Dairi. Oke lah, sampai sinilah dulu bincang-bincang kita ya Bu. Karena udah, saya rasa itu udah ada berapa? 1 jam ya. 1 jam atau setengah jam? Ya? Setengah jam. Setengah jam kayaknya udah ada ini, udah lama juga kita ya kan ngobrol. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bakalan podcast lagi. Oke, sekianlah dari saya Danang Kuswanto. Jangan lupa untuk ikutin terus channel saya yaitu Danang Wedang Coffee. Jangan lupa like, subscribe dan di-share ya videonya. Oke. Salam Wassalamualaikum literasi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.